Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita sekarang belajar matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita dalam belajar diberi kemudahan dan ilmu kita bermanfaat, barokah. Dan yang kedua, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kemarin dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari pengerjaan bilangan bulat, yaitu yang pertama penjumlahan sudah kita pelajari, pengurangan sudah kita pelajari, namun ada beberapa anak yang tidak masuk dan sekarang saya ulang untuk pengurangan. Kita ambil contoh di papan tulis ini. Ini contoh pengurangan bilangan bulat. Saya menggunakan bilangan kecil. Yang nomor 1 yaitu 12 dikurangi 7. Saya kira anak-anak sudah bisa, sudah jelas. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Yang nomor 2, 12 dikurangi negatif 7. Yang nomor 3, negatif 12 dikurangi 7. Yang nomor 4, negatif 12 dikurangi negatif 7. Mungkin ini anak-anak agak bingung. Supaya kita lebih, karena kemarin dulu kita telah mempelajari penjumlahan, mari pengurangan ini kita rubah jadi penjumlahan, karena sudah ada pernyataannya mengurangi sama dengan menambah dengan lawannya. Kita ambil contoh yang nomor 1, ini tadi hasilnya adalah jelas 5. Sekarang kita rubah jadi penjumlahan. Jadi 12 dikurangi ganti tambah 7 positif diganti lawannya yaitu negatif. Jadi dengan demikian 12 dikurangi 7 sama dengan 12 ditambah negatif 7. Kita kemarin mengasal penjumlahan sudah kita belajar, sudah jelas. Kita ambil contoh sekarang. Umpama kita punya uang 12.000 dan kita punya hutang 7.000, atau 12.000 dibayarkan hutang 7.000, kan jelas masih ada lebih 5.000. Maka dari sini 12 dikurangi 7 tadi ada 5 sama di sini sama dengan 12 ditambah negatif 7 juga sama dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi. Sekarang yang nomor 2 juga sama. Pengurangan kita ubah jadi penjumlahan. Jadi nomor 2, 12 ditambah negatif 7 menjadi 7 positif. Nah, kemudian jadi 12 ditambah dikurangi negatif 7 sama dengan 12 ditambah 7. Jadi hasilnya sama dengan 19. Yang nomor 3, negatif 12 dikurangi 7. Ini tetap negatif. Negatif 12 dikurangi ganti tambah 7 positif ganti negatif. Jadi negatif 12 ditambah negatif 7 sekarang, yaitu sama dengan negatif 19. Yang nomor 4 yaitu negatif 12 dikurangi ganti tambah negatif jadi positif, lawannya. Jadi sekarang negatif 12 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 12 ditambah 7. Jadi ibaratnya utangnya 12.000 disauri 7.000, jadi masih kurang, yaitu mulai kurang negatif. Jadi sini kurang 5.000 atau negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Jadi dengan demikian 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian 12 dikurangi negatif 7 sama dengan 19. Negatif 12 dikurangi 7 sama dengan negatif 19. Negatif 12 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 5. Ini masalah pengurangan. Jadi ini contoh bilangan kecil supaya nanti bisa menentukan hasilnya negatif atau positifnya. Inilah anak-anak untuk pengurangan.
Dan sekarang kita berikutnya kita ambil bilangan yang lebih besar, contoh nomor 5. Ambil contoh yaitu negatif 725 dikurangi negatif 137, umpama lihat sini sama kita rubah ini, jadi tetap ini negatif 725 ditambah negatif ganti positif yaitu 137 sama dengan. Nah, sekarang kalau kita lihat, umpama kita aja punya utang-utangan, hutang 725 disaur 137, jelas kan masih kurang berarti hasilnya negatif. Kalau sudah hasil negatif ini kita lihat sini, ini sudah hilang, kita anggap hilang 725, dan ini besar mana, kan besar 725, maka caranya 725 dikurangi 137. Nah, ini sama dengan ini pinjam 15 kurangi 7 ada 8, tinggal 1 pinjam 11 kurangi 3 ada 8, ini tinggal 6 dikurangi 1 ada 5. Jadi hasilnya negatif 588. Ini mengenai pengurangan. Jadi yang perlu kita ingat bahwa mengurangi sama dengan menambah dengan lawannya. Kalau sudah terjadi penjumlahan, kita kemarin dulu sudah mempelajari penjumlahan, jadi akan lebih jelas. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa mengurangi sama dengan menambah dengan lawannya. Ini anak-anak, jadi untuk berikutnya ini dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanya lewat WA Jeffrey, nomor saya saja gitu. Ini masalah pengurangan. Jadi ini sifatnya hanya mengulang sebagian dari anak-anak yang kemarin dulu belum masuk atau tidak masuk paten. Ya, untuk berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat. Di sini Pak Jono juga kasih contoh. Satu, diambil contoh umpama 3 kali 5. Nomor 2, 3 kali negatif 5. 3, yaitu 3 negatif 3 kali 5. Yang nomor 4 adalah negatif 3 kali negatif 5. Nah, anak-anak, kalau kita sudah perkalian, jelas kamu harus hafal perkalian. Kalau tidak hafal perkalian, ya akan mengalami kesulitan. Karena di sini Pak Jono hanya membuat contoh bilangan kecil. Mengapa pakai contoh bilangan kecil? Supaya kamu nanti tahu dulu hasilnya itu negatif atau positif. Nah, di kelas dulu, di kelas bawah, saya kira kelas 3, ini sudah kita pelajari tentang perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi 3 kali 5 itu yaitu ke sini sama orang-orang, 3 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Seperti aja kalau kamu mandi berapa kali? Mandi 3 kali. Kan 3 kali mandi. Nah itu, jadi itulah. Maka dengan demikian 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5, yaitu sama dengan 15. Ini. Sama yang bawah juga begitu. 3 kali negatif 5
Ya ini tinggal sama dengan 3 kali negatif 5. Nah, kita langsung ke sini. Lah 3 kali negatif 5, 3 ditambah 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5, yaitu sama dengan negatif 15. Yang ketiga kalau bingung dirubah aja. Maksudnya dirubah apa? Kan perkalian itu mempunyai sifat pertukaran, tukar tempat aja. Jadi ini kita tukarkan sifat pertukaran sama dengan 5 kali negatif 3. Ini karena perkalian punya sifat pertukaran, maka negatif 3 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 3. Mengapa saya rubah ke sini? Kita nanti biar pena untuk menentukan itu hasilnya negatif atau positif gitu aja. Sekarang ini sama dengan 5 kali negatif 3, berarti 5 kali negatif 3 itu kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah maaf ini kurang kecil karena papan tulisnya kecil ya di sini. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Jadi dengan demikian hasilnya adalah negatif 15. Negatif 3 kali negatif 15 hasilnya positif 15. Nah, dengan demikian anak-anak kita dapat mengambil kesimpulan yang jenisnya sama. Contoh nomor 1, 3 positif kali 5 positif hasilnya 15 positif. Negatif 3 kali negatif 5 hasilnya positif 15. Maka dari itu kalau yang jenisnya sama, positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Dan yang tidak sama jenisnya negatif positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi 3 positif 5 negatif hasilnya negatif 15. Negatif 3 kali 5 negatif 3 negatif, 5 nya positif hasilnya negatif. Maka dari itu kesimpulannya kalau jenisnya sama hasilnya positif, kalau jenisnya tidak sama maka hasilnya negatif. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Jadi yang jenisnya sama hasilnya positif, yang tidak sama hasilnya negatif. Nah, ini bisa dicatat atau dimasukkan dalam buku catatan. Selanjutnya kita mempelajari pengerjaan bilangan bulat yang keempat, yaitu pembagian. Kita ambil contoh bilangan yang sama atau angka yang sama untuk seperti perkalian tadi, yaitu bilangan 15 dan 3, negatif 3 dan negatif 15 yang kita pakai supaya nanti kita mudah dalam menentukan antara hubungan perkalian dan pembagian. Sekarang kita lihat 15 dibagi 3. Saya kira kita sudah bisa ini, ya kan? Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan untuk yang kedua 15 dibagi negatif 3. Nah, untuk perkalian, untuk pembagian itu sepertinya kan ada hubungan kebalikan dengan perkalian. Jadi kita ambil contoh saja di sini. 15 dibagi negatif 3, sepertinya kan negatif 3 kali berapa? Ada 15. Ini. Jadi kita kembali pada tadi.
Kalau tadi dalam perkalian, kalau kita sekarang kan jelas umpama ini positif setiap hasil, hasilnya akan 5. Kita tinggal menentukan ini hasilnya 5 atau negatif 5. Ini kita kembalikan pada perkalian tadi. Karena ini positif, ini negatif, maka di sini jelas harus negatif. Nah, dengan demikian maka itu negatif 3 kali negatif 5 kan negatif 15 maksudnya. Negatif kali negatif hasilnya positif atau sama jenisnya hasilnya positif. Maka dari itu kita kembalikan ke sini. Jadi 15 dibagi negatif 3 sama dengan, ini kita alihkan ke hubungan perkalian, yaitu negatif 3 dikalikan berapa, ada 15. Nah, maka dari itu sini hasilnya adalah negatif 5. Maka dari itu 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Tuh. Sekarang yang nomor 3. Negatif 15 dibagi 3. Nah, kalau dihubungkan dengan perkalian kan sepertinya yaitu 3 kali berapa sama dengan negatif 15. Kita kembalikan perkalian tadi. Karena ini positif, hasilnya negatif, kan sini harusnya tidak sama dengan ini. Di sini positif, harusnya sini negatif, maka sini negatif 5. Maka itu 3 kali negatif 5 negatif 15. Maka itu di sini hasilnya adalah negatif 5. Jadi dengan demikian negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Sekarang yang nomor 4. Kalau diarahkan pada perkalian, maka ini sama dengan negatif 3 kali berapa sama dengan negatif 15. Karena ini harus sama di sini apa? Ya, kalau sama hasilnya positif, kalau tidak sama negatif, karena negatif, maka di sini harusnya positif. Nah, dengan demikian jadi ke perkalian negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Nah, maka ini hasilnya adalah 5. Nah, dengan demikian nomor 1 saya kira jelas. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian nomor 2, 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Nomor 3, negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Kemudian nomor 4, negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Maka dengan demikian sama dengan perkalian tadi. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Dibagi maksud saya, positif dibagi positif, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sama dengan perkalian tadi. Kalau jenisnya sama, hasilnya positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, jadi kalau jenisnya sama, hasilnya positif. Sekarang nggak sama. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya, untuk perkalian dan pembagian, kalau jenisnya sama, hasilnya positif. Kalau jenisnya tidak sama, hasilnya negatif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Nah, namun seumpama terjadi, ini perkalian dulu. Ini saya ambil contoh yang ke-5. Kalau tadi saya mengatakan jenisnya sama, hasilnya positif. Jenis yang tidak sama, hasilnya negatif. Sekarang nomor 5 kita ambil perkalian. Saya punya negatif 3 kali negatif 4 kali negatif 5. Ini saya pakai bilangan kecil. Ini sama jenisnya, tapi hasilnya kita lihat dulu. Nah, sekarang negatif 3 kali negatif 4, negatif kali negatif, hasilnya
positif, jadi hasilnya 12 kali negatif 5 sama dengan, nah, sekarang bukan negatif kali negatif kali negatif, sekarang yang kita pikir adalah 12 kali negatif 5. Nah, positif kali negatif, hasilnya negatif karena tidak sama. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi dengan demikian negatif 3 kali negatif 4 kali negatif 5 hasilnya negatif 20. Tidak sama, tapi kan hasilnya negatif, walaupun ini sama, negatif 3 kali negatif 4 kali negatif 5 sama, tapi kan ada 2 tanda pengerjaan. Nah, ini. Jadi kalau ada lebih dari 1 pengerjaan, tanda pengerjaan yang ada 2, kerjakan dulu. 1 pengerjaan kerjakan dulu, hasilnya ini setelah kalikan. Nah, itu. Jadi walaupun sama, hasilnya tidak positif, sama jenis sama maksudnya, hasilnya tidak positif karena ada 2 tanda pengerjaan. Begitu juga pembagian. Contoh yang pembagian. Sekarang saya punya negatif 24 dibagi negatif 3 dibagi negatif 2. Nah, ini sama jenisnya. Negatif dibagi negatif dibagi negatif. Maka hasilnya belum tentu, kita lihat dulu. Kalau tadi keterangan tadi sama hasilnya positif, tapi karena ini 2 tanda pengerjaan, maka kita lihat dulu. Negatif dibagi negatif, jelas hasilnya positif. 24 dibagi 3 ada 8. Terus dibagi negatif 2. Nah, sama dengan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 8 dibagi 2, 4. Jadi negatif 24 dibagi negatif 3 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Inilah anak-anak. Jadi yang sama jenisnya hasilnya positif, baik perkalian maupun pembagian, itu yang hanya 1 tanda pengerjaan hitung. Tapi kalau 2, 3, 4 kita lihat dulu. Maka ini seperti tadi, ini kita kerjakan dulu hasilnya positif, negatif bagi negatif, hasilnya positif. 24 dibagi 3 ada 8, nah positif 8 dibagi negatif 2, maka positif bagi negatif hasilnya negatif. 8 bagi 2, 4. Nah, ini. Jadi yang jenisnya sama hasilnya positif, yang tidak sama negatif, itu perkalian dan pembagian yang hanya 1 tanda pengerjaan itu. Nah, itu. Nah, dengan demikian kita pahami ya, yang perlu dicatat kamu catat. Jadi yang penting tadi perkalian maupun pembagian yang jenisnya sama hasilnya positif, yang tidak sama negatif, itu hanya berlaku untuk 1 tanda pengerjaan hitung. Tapi kalau 2 tanda pengerjaan hitung walaupun sama, maka tidak positif. Nah, kita kerjakan seperti ini. Jadi kita kerjakan 1 tanda dulu. Nah, demikian anak-anak untuk perkalian dan pembagian, juga penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Maka untuk berikutnya kita kerjakan nanti di halaman berikutnya ini di LKS. Anak-anak, sekarang pelajaran matematika kali ini kita akhiri. Dan jangan lupa rajin belajar, karena situasi seperti ini kita tidak bisa banyak belajar di sekolahan. Jadi kamu belajar sendiri di rumah. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Dan untuk tugas nanti saya kirim lewat WA, saya ambil dari LKS, tapi sebagian yang saya anggap mewakili. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.